قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin, jamaah musala Abu Hurairah rahimakumullah, serta para pemirsa yang kali ini menyaksikan kajian secara online melalui live streaming channel Facebook dan Instagram Lahat Mengaji rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini kembali kita mengkaji salah satu dari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenai tafsir Al-Quranul Karim, tafsir dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dari Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Fatihah wa Qisarul Mufassal yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, di mana beliau hafizahullah menulis tafsir dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek agar kaum muslimin bisa mendapatkan makna yang lebih mendalam, bisa mentadabburi ayat-ayat Allah, khususnya pada ayat-ayat yang sering dibaca, yaitu surat-surat pendek. Kemudian jamaah rahimakumullah, bersamaan dengan tafsir Al-Fatihah yang dua Qisarul Mufassal ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, ada juga untuk pembahasan pada tafsir pada kesempatan kali ini kita pakai juga di sini ada tafsir Aisar fit Tafasir dari Al-Ustadz Dr. Firanda hafizahullah dan tafsir Al-Irfan dari Dr. Irfan Yuhadi hafizahullah. Di sini kita masuk kepada salah satu dari dua surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, atau dua surat yang isinya adalah minta perlindungan, yang mana insya Allah kita akan membahas satu surat yang pertama, yaitu surat ke-113 dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Falaq. Baik, kepada Al-Qari dipersilakan untuk membacakan ayat beserta artinya. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Barakallahu fiik. Nah, itu tadi adalah terjemahan singkat yang biasa kita temukan di mushaf-mushaf atau Al-Qur'an terjemah dari surat Al-Falaq. Di sini kita masuk kepada tafsir dari surat Al-Falaq ini. Yang pertama di sini ada perbedaan antara tafsir Al-Irfan dengan tafsir Ustadz Firanda hafizahullah mengenai apakah surat Al-Falaq ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian yang ada pada keterangan di tafsir Ustadz Firanda hafizahullah bahwasanya surat ini diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas. Maka dari itu inilah alasan kenapa dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain, dua pelindung atau dua surat pelindung. Disebutkan bahwasanya ada sebab turunnya ayat-ayat dari surat Al-Falaq ini. Disebutkan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda hafizahullah bahwasanya sebagian ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya penyebab turunnya surat ini adalah karena Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubid bin Al-Aqsam di Madinah. Dan inilah yang menjadi penyebab kuat mengapa surat ini disebut sebagai surat Madaniyah menurut Al-Ustadz Dr. Firanda hafizahullah. Nah, efek sihir ini adalah karena yang disasar adalah Nabi SAW, maka efeknya itu hanya di mana beliau SAW hanya terkena halusinasi, merasa melakukan sesuatu tapi sebenarnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Misalnya disebutkan oleh Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, misalnya beliau seolah-olah merasa telah mendatangi atau menggauli istrinya padahal sebenarnya tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Mu'awwidzatain dan itulah yang menjadi penyebab beliau sembuh sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Nah, kemudian disebutkan juga sebagian orang mengingkari hadis ini karena berpendapat bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin terkena sihir. Jika beliau tersihir, Nabi bisa saja keliru dalam menyampaikan wahyu. Nah, namun disanggah pendapat ini oleh oleh Ustadz Dr. Firanda hafizahullah bahwasanya anggapan ini keliru karena sihir yang menimpa beliau itu tidak berkaitan dengan penerimaan wahyu. Sehingga walaupun beliau SAW disihir, tetapi sihir itu tidak ketika wahyu itu turun. Sedangkan Nabi SAW ketika menyampaikan wahyu, Nabi tetap menyampaikan seperti biasanya. Hanya saja efek ini membuat membuat Nabi SAW merasa berkhayal ya, atau halusinasi, atau seperti orang sakit. Dan sesungguhnya ada di antara para nabi yang pernah terkena sihir, ya. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam di surat At-Taha ayat 66-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Artinya,
Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Yaitu ini berkata kepada para penyihir Fir'aun. Maka tiba-tiba tali tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Ini ketika peristiwa pada awal-awal ketika para penyihir Fir'aun mulai menunjukkan sihir mereka melalui tipuan mata, yang mana tali-tali mereka atau tongkat-tongkat mereka itu berubah menjadi ular. Kemudian setelahnya barulah Nabi Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang jauh lebih besar dari ular para penyihir, sehingga para penyihir ular-ular mereka yang tipuan itu dimakan semua oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian barulah akhirnya para penyihir itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini yang perlu kita tegaskan adalah bahwasanya kisah disihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir. Namun sihir ini tidak berpengaruh kepada turunnya wahyu. Ini ada dalam riwayat yang sahih dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Namun riwayat yang sahih ini tidak menyebutkan bahwasanya peristiwa ini menjadi penyebab turunnya Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Adapun dijelaskan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda hafizahullah, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa kedua surat Al-Mu'awwidzatain turun karena tersihirnya Nabi SAW tersebut seluruhnya riwayat yang lemah. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam penghujung tafsir surat Al-Falaq dan juga dalam kitab Fathul Bari dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sehingga dapat disimpulkan wallahu a'lam bahwasanya karena adanya riwayat yang seperti ini, riwayat-riwayat yang seluruhnya lemah mengenai penafsiran surat Al-Falaq yang menyebutkan awal turunnya itu karena disihirnya Nabi SAW. Wallahu a'lam, itu semua yang menguatkan di dalam tafsir Al-Irfan bahwasanya surat ini termasuk surat Makkiyah. Wallahu a'lam. Bahkan di dalam tafsir Al-Irfan ditegaskan bahwa surat Al-Falaq ini turun sesudah surat Al-Fil. Sehingga kita katakan wallahu a'lam yang rajih, yang kuat, bahwasanya surat ini insyaallah adalah surat Makkiyah. Turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Kemudian di sini ada, kita sebelum masuk kepada faedah, ada beberapa makna dari nama surat ini, dari Al-Falaq. Pendapat pertama, dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya makna Al-Falaq adalah waktu subuh. Waktu seperti sekarang ini, tapi sekarang udah matahari terbit ya. Waktu ketika kita sholat ya, itu adalah waktu subuh. Dan dalilnya adalah di surat Al-An'am ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faliqul isbahi, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah yang membuka subuh, yang menerbitkan waktu subuh. Sehingga itulah kenapa penafsiran dari Qul a'udzu birabbil falaq dalam terjemahan bahasa Indonesia yang tepat adalah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Wallahu a'lam. Ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Falaq itu artinya adalah makhluk. Ada juga yang menyebutkan Al-Falaq adalah nama neraka, atau nama penjara di neraka jahanam, atau nama lembah di neraka jahanam, atau sumurnya neraka jahanam, atau rumah yang ada di neraka jahanam. Namun wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Wallahu a'lam. Nah, ini dari nama surat. Kemudian mengenai faedah dari surat Al-Falaq dan An-Nas.
Disebutkan di sini di dalam tafsir Al-Irfan dan juga di dalam tafsir Al-Fatihah wa Qisar al-Mufassal dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim yang mana beliau rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sampai kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qat. Artinya, tahukah engkau ayat-ayat diturunkan malam ini yang tidak ada surat yang serupa dengan keduanya, atau yang serupa dengan ayat-ayat ini, yaitu kemudian Nabi SAW mengatakan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat qul a'udzu birabbil falaq, surat al-falaq, kemudian selanjutnya adalah surat an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Disebutkan di sini makna dari dalam tafsir Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, makna dari lam yura mithluhun naqat, makna dari tidak ada surat yang serupa dengan Al-Falaq dan An-Nas di sini. Maksudnya adalah fil isti'adzati bihin, yaitu dalam isti'adzah, dalam kesempurnaan meminta perlindungan, tidak ada yang semisal dengan dua surat ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beranjak menuju tempat tidur setiap malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua tangan, kemudian meniupkan di tangan, lalu dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan itu dilakukan 3 kali. Nah, bukan, maksudnya dibacakan Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan ke seluruh bagian tubuh depan, dan ini semua sampai diusapkan itu dilakukan 3 kali. Sebagai bentuk perlindungan sebelum tidur. Dan disebutkan oleh Syekh hafizahullah dan juga di dalam Hisnul Muslim dari Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, bahwasanya hadis ini yang meriwayatkan ibadah ini sahih dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi dalam Sahih Bukhari, nggak main-main ini hadisnya. Bahkan di sini ada sebuah riwayat muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengadu akan sesuatu hal, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam hatinya yaitu ayat-ayat perlindungan dan ayat-ayat kemudian ia tiupkan seperti itu, dan diusapkan ke tangan, diusapkan dengan tangan ke badan ketika ada memohon atau mengadu akan sesuatu hal. Dengan muawwidzat ini, yaitu dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian apabila beliau sallallahu alaihi wasallam sakit atau ada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam yang sakit, maka ditiupkan setelah dibacakan kepadanya surat Al-Falaq dan An-Nas, dan juga termasuk juga surat Al-Ikhlas sebelumnya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas kemudian ditiupkan ke bagian yang sakit, wallahu alam. Dan juga bisa ini dipakai untuk sebagai ayat ruqyah ya. Surat Al-Falaq bersama dengan surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas bisa menjadi ayat ruqyah jika kita ingin memohon kesembuhan, maka kita membacakan di situ di air gelas itu. Dan wallahu alam, yang ana
pelajari, yang ana ingat bahwasanya jumlahnya itu sebenarnya tidak dibatasi berapapun ya, tetapi yang penting adalah ganjil. Wallahu a'lam. Yang ana ketahui seperti itu. Kemudian juga yang namanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini bersama dengan surat Al-Ikhlas adalah surat-surat yang dibaca ketika zikir pagi dan petang. Bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai zikir pagi dan petang ini, yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas kemudian Al-Mu'awwidzatain yaitu Al-Falaq dan An-Nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia pada hari itu. Dan ini adalah salah satu yang diriwayatkan oleh para ulama, dikeluarkan juga takhrijnya. Salah satunya di dalam kitab Hisnul Muslim dari Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, dan juga di dalam kitab Zikir Pagi Petang oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Nah, bahkan mengenai bahwasanya makna isti'adzah terbaik adalah dengan surat Al-Falaq dan An-Nas, ada sebuah hadis yang mendukung hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana dikutip di dalam Tafsir Al-Irfan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ibnu Abis Al-Juhani radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhuna." Maukah aku kabarkan, aku beritahukan tentang doa perlindungan yang terbaik yang dibaca oleh orang-orang yang minta perlindungan? Maka sahabat ini berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, saya mau. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas hataini suratain." Yaitu artinya Rasulullah SAW bersabda, yaitu dua surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, termasuk juga riwayat yang lain, dan ini adalah riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', bahwasanya dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jinn wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan syaitan, dan juga dari pandangan buruk manusia, dari ain, penyakit ain, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas, yaitu Al-Mu'awwidzatain. Ketika dua surat ini turun, maka Nabi SAW mengambil dua surat ini dan meninggalkan bacaan-bacaan selain dua surat ini. Yang mana ini adalah salah satu fadilah dari membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kemudian kita masuk kepada ayatnya, di mana ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq." Nah, di sini ada kata qul, katakanlah, yang mana ini artinya adalah sebuah kata perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung. Setelah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ikhlas pada pertemuan sebelumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam beribadah, untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu. Kemudian di surat ini dan juga di surat An-Nas,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepadanya saja. Dan maksud di sini ada a'udzu, di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, ay alja'u wa a'tasim. Artinya aku mohon perlindungan, mohon penjagaan. Mohon agar dijaga dari apa? Nah, darinya insyaallah pada ayat yang kedua. Tapi minta perlindungannya kepada siapa di sini? Bi Rabbil Falaq. Dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Nah, kemudian langsung bersambung. Min syarri ma khalaq. Nah, inilah yang diminta perlindungan darinya. Yaitu meminta perlindungan dari kejahatan setiap makhluk. Jadi maksudnya di sini min syarri ma khalaqallahu minal makhluqat. Dari setiap kejahatan makhluk-makhluk Allah. Dan ini berlaku mau dari kalangan manusia, jin, hewan ataupun tumbuhan, bahkan termasuk keburukan dari diri sendiri. Ya. Jadi seluruh makhluk Allah, jadi meminta perlindungan dari seluruh keburukan dari makhluk-makhluk Allah. Dan di sini sebenarnya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah makna bahwasanya ayat ini meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk yang ada keburukan di dalamnya. Artinya, walaupun secara makna sebetulnya ayat ini bermakna umum, namun ada kekhususan. Yang mana kekhususan itu adalah bahwasanya surat ini kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala makhluk yang memiliki keburukan di dalamnya. Jadi di satu sisi ada makna umum ya, yaitu meminta perlindungan dari segala makhluk yang dari kejahatan, dari keburukan segala makhluk. Dan di sisi lain juga ada makna khusus, yaitu meminta perlindungan dari makhluk-makhluk yang buruk. Mau dari kalangan manusia, jin, setan, maupun dari kalangan hewan, binatang. Kemudian juga tidak hanya dari keburukan makhluk. Ada pengkhususan lagi pada ayat-ayat setelahnya. Nah, dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah bahwasanya 3 ayat setelahnya menyebutkan mengenai afrodil makhluqatil al-mustamilah ala syarrin, yaitu menyebutkan beberapa makhluk-makhluk Allah yang dia dikenal memiliki keburukan yang banyak, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya untuk berlindung dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, ini kejahatan malam, kemarin malam. Tentu kita merasakan kan yang namanya malam seperti apa. Banyak kemaksiatan biasanya. Orang kebut-kebutan motor, begal, maling, rampok, apalagi di antara kejahatan-kejahatan, termasuk perilaku-perilaku asusila itu banyak ketika waktu malam hari. Termasuk minum-minuman khamar, tempat dijualnya minuman keras dan memabukkan. Betapa banyak itu di waktu malam. Tapi tidak ada tuh orang jual-jual begitu secara bebas di waktu siang atau waktu pagi. Dan juga kebanyakan orang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk berpesta pora sampai pagi, yang akhirnya paginya mereka menjadi sangat pemalas. Lebih-lebih apa yang mereka sebut dengan malam Ahad atau malam Minggu tuh. Nah, itulah malam maksiatnya banyak sekali. Nah, dan tidak hanya itu, dijelaskan di dalam tafsir
Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, bahwasanya roh-roh jahat dan hewan-hewan yang mengganggu mulai bertebaran. Dan ini adalah di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, dari tafsir As-Sa'di dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan memang seperti itu, banyak hewan-hewan malam yang biasanya berkeliaran dan itu juga mengganggu manusia. Apa misalnya hewan-hewan malam? Musang. Musang biasanya ngapain? Nyolong ayam. Kita melihara ayam banyak-banyak, capek-capek, dimakan musang. Dimakannya malam-malam. Kemudian kelelawar. Makan apa biasanya dia? Makan buah. Apalagi misalnya? Betul, tikus itu. Yang paling sering masuk rumah, menggigit barang-barang, buang airnya juga, mengotori rumah. Dan biasanya datangnya di waktu malam hari dia. Gak berani dia waktu siang. Itu tikus itu. Tidur dia waktu siang. Malam itu aktif sekali itu. Aktifnya mengganggu. Tikus. Kemudian ular, iya ular juga. Walaupun sebagian ular ada aja muncul siang-siang. Tapi biasanya kalau siang-siang, apalagi ular-ular kecil tuh, kalau hadapan sama kucing udah. Biasanya kalah sama cakarnya kucing. Masya Allah. Tapi kalau malam-malam mereka lebih bebas. Makanya juga pada malam hari banyak orang yang sibuk untuk bermaksiat. Ya benar, memang banyak orang sibuk bermaksiat. Dan di sini juga ada disebutkan mengenai waktu malam ini, kenapa disebutkan sebagai waktu yang kita perlu berlindung ketika malam telah gelap gulita. Ada sebuah riwayat dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah, disebutkan hadis ya, sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan lalu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ista'idzi billahi min syarri hadza." Wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari keburukan ini. Fa inna hadza huwal ghasiqu idza waqab. Karena ini adalah malam yang telah gelap gulita. Faja'ala al-qamara 'alamatan lah. Dan kemudian Nabi SAW menjadikan tanda malam gelap gulita itu adalah dengan munculnya bulan. Artinya kalau bulan sudah muncul, itu pertanda bahwasanya malam itu sudah betul-betul gelap. Apalagi kalau sudah tengah malam, lebih-lebih lagi. Seperti itu. Nah, makanya mengapa kita ketika waktu malam itu adalah waktu yang kita perlu banyak berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Lalu tidak hanya waktu malam, disebutkan juga di antara makhluk-makhluk Allah yang termasuk paling banyak keburukannya, dan ini yang paling mengerikan. Salah satu yang paling mengerikan ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan para peniup yang meniupkan pada buhul-buhul. Dan dijelaskan peniup di sini dengan kata an-naffatsat, yaitu bahwasanya yang meniup ini adalah para wanita. Maksudnya adalah nenek sihir, penyihir wanita. Jadi berlindung dari kejahatan para penyihir perempuan yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, dan di sini adalah dari penyihir wanita yang menggunakan buhul dalam praktik sihir mereka. Ini sebagaimana dijelaskan dari kitab Taisirul Karimir Rahman dan dikutip oleh Tafsir Al-Arfan. Namun di dalam tafsir Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, namun di sini juga di dalam tafsir Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, di sini maknanya walaupun disebutkan an-nafasat ini artinya adalah penyihir wanita, namun makna sebenarnya adalah lebih umum.
Artinya adalah seluruh para penyihir, mau laki-laki mau perempuan, kita tetap berlindung dari kejahatan mereka semua. Yang mana mereka menjadikan agar sihir mereka itu ampuh atau manjur, mereka meniupkan ke bohol-bohol, ya, atau ke media, ya, alat tumbalnya itu, agar bisa sampai sihirnya. Dan ini artinya wallahu alam bisa lebih umum, artinya yaitu berlindung dari segala macam sihir. Wallahu alam. Dan disebutkan di dalam tafsir Ustaz Firanda hafizahullah, alasan kenapa kok disebutkannya adalah wanita, penyihir wanita. Disebutkan di dalam tafsir Ustaz Firanda hafizahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan wanita dalam ayat ini. Dikarenakan para wanita di zaman dahulu paling sering melakukan praktik sihir di kalangan bangsa Arab. Karena wanita-wanita itu, karena mereka melakukan rutinitas kerjaan rumah seperti menyiapkan makanan, bersihkan rumah, mereka merasa kurang pekerjaan. Ya Allah, kesian sekali. Kalau emak-emak zaman sekarang biasanya main TikTok, Instagraman, main HP, infotainment, gibah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah lindungi wanita-wanita kaum muslimin dan muslimat, wanita-wanita kaum muslimin, ya. Dan juga semoga Allah lindungi para gadis-gadisnya dari hal-hal seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau di zaman dulu karena kekurangan pekerjaan, mereka akhirnya terjebak dalam kegiatan sihir. Ada juga yang mengatakan bahwa sihirnya para wanita itu lebih berat dibandingkan sihir laki-laki karena keburukan jiwa wanita lebih atau lemahnya jiwa wanita itu lebih terpengaruh dengan sihir. Makanya boleh dikata sihir itu lebih kuat pengaruhnya jika disasar atau dilakukan oleh wanita. Wallahu alam. Nah, di sini ada juga penjelasan mengenai cara orang-orang dalam melakukan sihir, yang mana mereka membuat buhul atau tali lalu meniupkan mantra. Nah, dan mantranya macam-macam. Dan yang paling parah adalah ketika mereka menipu kaum muslimin, menipu umat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran pada sebagian mantra, kemudian menggunakan kata-kata asing pada sebagiannya. Bahkan ada yang sampai dari ayat itu diubah, digonta-ganti, dibolak-balik. Atau yang mungkin kita kenal dengan istilah kulhu sungsang. Ya. Nah, itulah biasanya. Seperti itu. Yang merupakan mantra-mantra mereka. Makanya kenapa sebagian ulama melarang ruqyah dengan cara meniup, karena hal itu menyerupai wanita penyihir. Namun wallahu alam dibantah pendapat ini oleh Imam Al-Qurtubi, yang mana beliau meriwayatkan di dalam tafsirnya bahwasanya Nabi SAW pernah meniup ketika meruqyah seorang. Dan juga riwayat-riwayat yang membolehkan ketika meniup seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ketika sebelum tidur, itu adalah sebagai benteng ruqyah dari segala macam sihir. Wallahu alam. Nah, lalu kemudian ini yang terakhir, yaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki, yang hasad apabila dia sedang hasad. Ini keburukan yang terakhir. Makhluk yang dia itu ada hasad, artinya ada dengki, itu adalah yang mana ia menginginkan nikmat itu hilang dari orang yang memiliki nikmat itu. Baik setelahnya ia menginginkan agar nikmat itu beralih padanya ataupun tidak. Tapi asalkan dia ada niat ingin nikmat itu hilang dari orang lain, disitulah masuk hasad. Dan biasanya ini dialami oleh orang-orang yang dia suka insecure,
suka kayak merasa apa ya, insecure tuh, kayak minder gitu loh. Ngelihat orang lain kaya, ngelihat orang lain rupawan, cantik atau ganteng, atau ngelihat dia cerdas, pintar dalam urusan duniawi khususnya. Wah, tuh jadi orang ketika melihat dia, apalagi yang punya kelebihan itu dia pamerkan juga, biasanya ini di media sosial kah, atau di statusnya dia, atau dia umbar ke sana kemari, dia ceritakan ke orang-orang. Na'udzubillah min dzalik. Itu menimbulkan orang-orang yang mendengarkan, sebagian dari mereka akan merasa hasad, sehingga berkeinginan agar nikmat itu dicabut. Nah, dan di situ juga ada potensi yang lain-lain yang serupa dengan hasad ini, yaitu adalah ain. Ketika seorang kagum melihat sesuatu, namun sayangnya tidak mengucapkan nama Allah, ia lupa untuk mengucapkan nama Allah, sehingga disitulah jatuh ain tersebut. Wallahu a'lam. Dan ada penjelasan juga mengenai makna hasad dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang senada dengan apa yang telah ana ucapkan sebelumnya, yaitu bahwasanya sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Hanya saja di sini Syekhul Islam tidak menyebutkan syarat ingin agar nikmat tersebut dicabut dari orang lain. Wallahu a'lam. Sehingga di sini jika mengambil pendapat dari Syekhul Islam, maka yang namanya hasad itu lebih luas lagi maknanya. Bukan hanya sekadar ingin agar nikmat dari seseorang hilang, tapi sekedar rasa gak suka, benci saja itu sudah termasuk hasad. Makanya disebutkan hasad ini mudah menimpa siapa saja. Sampai-sampai disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama yang mulia, di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, di mana beliau rahimahullah mengatakan, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu terpatri dalam tabiat setiap manusia. Wa huwa annal insana yakrahu ayyafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Yaitu manusia memiliki sifat tidak mau diungguli dalam suatu perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Allahu Akbar. Nah, sehingga disimpulkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya hasad itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang cuma sekadar benci, dan yang kedua adalah yang sampai menginginkan agar nikmat tersebut hilang. Nah, dan biasanya orang yang ingin nikmatnya hilang ini, mereka berani sampai melakukan praktik kesyirikan, yaitu dengan datang ke dukun karena cinta ditolak. Dia pengen agar wanita yang disukainya terkena musibah ini dan itu. Atau pesaingnya, biasanya ini pesaing dalam usaha, ingin agar usaha kawannya dimatikan. Atau dia beli penglaris dari hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Terkadang celana dalamkah dipakai, betul, biar katanya masakannya sedap. Allahul musta'an. Terkadang dipakai digantung jimat-jimat apa segala macam lah, wafak-wafak lah. Atau mungkin ada juga yang mereka mengatakan digantung, ditaruh, dijahit di situ ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an dipajang tapi bukan buat dibaca, buat dijadikan jimat. Nah, ini juga salah. Allahul musta'an. Karena hakikatnya Al-Qur'an itu bukan buat dipajang, tapi untuk dibaca. Seperti itu. Makanya karena berbahayanya hasad itu, sampai-sampai Allah khususkan di dalam surat ini di ayat yang terakhir. Sehingga boleh kita katakan bahwasanya surat Al-Falaq ini adalah surat yang isinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keburukan makhluk-makhluknya. Dan di sini dijelaskan terakhir
mengenai perbedaan antara hasad dengan ghibtah. Jadi ada dua jenis ketika seseorang itu mendapatkan kabar ada yang mengungguli dia dalam suatu hal yang mulia, maka ada dua jenis. Yang pertama adalah hasad, yang mana ini yang buruk, dan yang kedua adalah ghibtah. Dijelaskan di ghibtah ini di dalam tafsir Al-Irfan. Maksudnya adalah ghibtah ini ingin mendapatkan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang lain itu tanpa menginginkan dicabutnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Dan ghibtah ini dianjurkan dalam hal sedekah harta dan ilmu agama. Masya Allah. Sehingga yang namanya ghibtah, kepengen bisa dapat ilmu seperti fulan, Ustadz fulan, Syekh fulan, ingin bisa bersedekah sebanyak fulan, tetapi kita tidak menginginkan nikmat tersebut dicabut dari fulan, nikmat lancar sedekahnya atau nikmat ilmunya, tidak. Kita ingin agar nikmat itu juga ada pada kita tanpa mencabut nikmat dari mereka. Inilah yang disebut dengan ghibtah. Dan ghibtah ini dianjurkan ya, sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Pertama, yaitu kepada orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia menghabiskan harta itu dalam kebaikan, yaitu dalam kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kepada seorang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu berhukum dengannya dan mengajarkan kepada orang lain. Yang mana kedua-dua ini, dua jenis hasad ini tidaklah disebut hasad, melainkan disebut dengan ghibtah. Wallahu a'lam. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas surat yang terakhir dari Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, baik dalam perbuatan maupun perkataan Ana. Karena yang benar itu hanyalah dari Allah dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akhiri majelis online kita dan offline kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.